Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak. Sungguh senang kalau pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi. Semua itu karena berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu baik pada kita. Ayo, kita akan pujikan bersama pujian bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua untuk dapat beribadah secara online saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan untuk kami, baik kami yang di rumah maupun teman-teman kami yang sudah datang di ibadah onsite di sekolah minggu. Tuhan tetap berkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Tuhan selalu baik pada kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita semua anak-anaknya. Walaupun anak-anak masih secara online ibadah di rumah dan ada juga yang sudah onsite di sekolah minggu di gereja. Tapi Tuhan selalu akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita semua. Ayo kita semua akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan sudah berjanji. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu setia kepada Tuhan dengan berpegang pada firman Tuhan, pada sabda Tuhan. Dan kita harus mematuhinya. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dengan demikian kita bersekutu dengan Tuhan. Kita
pegang saganya. Mari kita pujikan siapa yang berpegang. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong saya untuk saya dapat memuji nama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai Pak Guntur yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami, supaya Pak Guntur dapat menyampaikannya dengan baik untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Ya, kita akan buka sama-sama ayat hafalan kita dari Ibrani 6 ayat 15. Ya, dari Ibrani 6 ayat 15 bagian A. Ya, kita baca sama-sama ya. Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Bisa ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Kalau sudah Alkitabnya ditutup, ya sama-sama dengan Kak Guntur ya. 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Pintar anak-anak ya, puji Tuhan. Setelah kita pagi ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru ya di sekolah minggu, dan juga teman-teman di sekolah minggu juga, dan juga anak-anak ada di rumah masing-masing ya. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Guntur ada sebuah cerita. Ya, ada seorang petani. Oh, ingat gak petani? Iya, tapi petaninya bukan seperti yang Natal kemarin. Kemarin pada saat Natal, kita melihat seorang petani yang kaya raya. Dia banyak mempersembahkan persembahan buat gereja ya. Nah, kali ini Kak Guntur cerita, petani ini sangat sederhana. Dia hidup sederhana, dia juga hidup dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk semua orang yang dia kenal. Dia rajin berdoa kepada Tuhan. Dia selalu minta bimbingan Tuhan, selalu mendoakan teman-temannya
apalagi kalau ada yang sakit, dia juga berdoa untuk mereka. Ya. Nah, suatu kali petani ini pulang dari ladangnya. Pada saat pulang, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor angsa. Angsa ini jalan sendirian, terseok-seok. Dia kelihatan capek sekali. Petani ini melihat, biasanya angsa itu rombongan, bareng-bareng. Ini dia tengok ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Kemudian petani itu mendekati angsa tadi, dan angsa itu dipegangnya, diangkatnya dan dibawanya pulang. Sambil elus-elus ya, sambil bernyanyi-nyanyi kecil dia pulang. Sesampainya di rumah, angsa itu dia kasih makan. Karena dia berpikir, ini angsa sudah dari tadi sendirian, pasti belum makan. Maka dia kasih makan yang cukup banyak. Tahu tidak adik-adik, ternyata angsa itu mau memakannya. Lahap sekali, bahkan makanan segitu banyak dengan cepat habis. Petani itu senang. Ternyata apa yang saya berikan dia mau makan. Nah, kemudian angsa itu diangkat lagi, dibawa ke belakang dan disimpan di sana. Setelah itu petani melakukan aktivitas seperti biasa. Menjelang malam dia juga berdoa, ya, berdoa untuk dirinya, untuk keluarga dan untuk sahabat-sahabat yang dia kenal. Tahu nggak? Pagi hari setelah bangun, dia juga menghadap Tuhan dengan doa. Luar biasa petani ini ya. Nah, setelah dia keluar dari kamar, ya, dia ingat angsanya. Kemudian dia ke belakang, dia buka dan diangkatnya angsa itu. Betapa terkejutnya. Ternyata di bawah angsa tadi ada sebutir telur angsa. Kemudian petani itu melihat, dia kucak matanya. Kenapa telur angsanya kuning? Kemudian coba pegang. Iya, telur angsanya kuning. Kemudian dia taruh lagi. Dia cepat ambil makan untuk si angsa. Angsa tadi dikasih makan. Setelah angsa tadi dikasih makan dengan cukup, dia pegang itu telurnya. Dia heran. Ini emas beneran apa bukan ya? Kok warna telur seperti ini, telur angsa? Untuk memastikan, karena petani tadi juga nggak punya emas ya, dia pergi ke tukang emas. Dibawalah telur angsa itu ke tukang emas. Dia sampaikan, coba ini lihat, ini sebetulnya telur apa emas? Sambil menunggu, petani itu deg-degan. Dia berdebar, dia cemas, dia senang, dia bingung, semua jadi satu. Setelah itu, begitu tukang emas tadi melihat, ya, ini telur, ya, ini emas, ya, ini telur emas. Setelah itu melonjaklah petani tadi, dia senang sekali. Karena di dalam pikirannya, emas sebegitu besar, kalau dijual pasti harganya sangat mahal. Saking senangnya, kemudian telur emas tadi dijual kepada penjual emas tadi. Setelah itu pulangnya petani tadi bawa uang yang sangat banyak. Betapa senangnya ya. Kemudian setelah sampai di rumah, dia lihat angsanya. Tahu tidak anak-anak, ternyata besok paginya terjadi hal yang sama. Begitu angsanya diangkat, di situ ada telur emasnya lagi. Begitu terus. Lama-lama petani ini menjadi kaya raya. Anak-anak. Kemudian petani ini setelah dia mempunyai banyak hal dari uang yang sudah didapat dari telur emas itu, sambil tiduran dia berpikir, coba kalau seandainya angsa itu bertelurnya tidak cuma satu, aku akan lebih cepat kaya lagi. Ya. Nah,
Tiba-tiba anak-anak, besok paginya, betul begitu angsa ini diangkat, dia kaget, ternyata sekarang bertelurnya bukan 1 tetapi 2. Apa yang kemarin dipikirkan, diinginkan oleh petani, sekarang terlaksana. Telurnya 2, telur emas semua. Wah, luar biasa. Anak-anak, petani ini menjadi sangat kaya. Tetapi semenjak dia punya banyak uang, pikirannya jadi uang dan harta. Sekarang dia tidak seperti dulu, ya, tidak berdoa untuk dirinya, tidak berdoa untuk keluarganya, juga sudah tidak pernah mendoakan teman-teman yang dia kenal. Yang dia pikir hanya telur emas, uang, harta, barang mewah. Wah, itu aja yang di dalam pikirannya. Sampai suatu ketika dia juga punya pikiran, emas ini ternyata datangnya dari angsa. Sehingga dia ambil pisau, dia tangkap angsa. Lalu apa? Lalu dia potong angsanya, dia buka perutnya. Karena dia pikir, saya gak mau cuma emas 1 butir, 2 butir, kelamaan. Saya mau semuanya mau terambil dari dalam perut angsa itu. Setelah angsa itu dibuka perutnya, dia buka, dia balik. Tidak ada telur sama sekali di dalam perut angsa itu. Anak-anak, kemudian menyesallah petani tadi. Aduh, coba kalau saya sabar, mungkin setiap hari saya tetap dapat telur emas dari angsa ini. Bukan hanya 1, tapi 2 per hari. Sekarang saya pikir telur ini di dalam perut, di dalam tubuh angsa ini. Sehingga pada saat saya potong, saya buka perutnya, semua telurnya bisa saya miliki sekaligus. Tapi ternyata di dalam perutnya tidak ada telur itu. Wah, sekarang saya malah kehilangan segalanya. Karena saya tidak sabar. Anak-anak, ingat ayat hafalan tadi, Ibrani 6 ayat 15a. Abraham menanti dengan sabar. Tahu nggak anak-anak? Sebelum Abraham dipanggil oleh Tuhan, namanya adalah Abram. Dan istrinya namanya Sarai, ya. Saat Abraham, saat Abram dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari keluarganya, untuk meninggalkan keluarganya, untuk mengikut Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan saya jadikan bangsa yang besar, dan seluruh dunia akan saya berkati karena kamu. Abram mengikut. Setelah mengikut Tuhan, namanya disebut menjadi Abraham, dan Sarai disebut menjadi Sarah. Saat Abram ikut, usianya 75 tahun. Wah, dia ikut Tuhan kemana? Dia tidak tahu kemana Tuhan akan mengajak pergi, ya. Tapi Abraham mengikut terus kemanapun Tuhan utus. Anak-anak, setelah bertahun-tahun, harta Abraham banyak sekali, dombanya banyak, lembunya banyak, hartanya melimpah. Tapi bertahun-tahun, bahkan sampai usia Abraham mendekati 100, dia tetap belum punya anak. Ternyata Tuhan tetap menjanjikan bahwa Abraham akan memiliki anak dari Sarai. Bayangin, 25 tahun. Lama sekali. Tetapi Abraham hebat. Dia setia kepada Allah. Ya, Abraham setia kepada Allah. Hingga sampai mendekati usia 100, Abraham ada tamu. Seperti orang asing yang datang ke tempatnya,
Abraham. Saat itu mereka dijamu makan, dan pada saat berbincang-bincang dia mengatakan, tahun depan pada waktu ini kamu akan menggendong anak, karena Allah akan mengaruniakan anak kepadamu. Saat itu Abraham bingung. Saya usianya hampir 100 tahun. Apakah mungkin? Dan istrinya Sarai itu juga hampir 90 tahun. Dia sudah mati haid lama. Tapi walau begitu, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Baik, saya percaya kehendak Tuhan pasti terjadi. Allah menghendaki Abraham dan Sarah tetap punya anak. Dan betul anak-anak, setahun kemudian malaikat itu ke sana dan didapati Tuhan bahwa Abraham dan Sarah sudah punya anak laki-laki. Nah, ingat, di dalam hidup kita juga harus belajar seperti Abraham, bukan seperti petani tadi. Ya, dia begitu dekat sama Tuhan, begitu dikasih kemewahan, dia malah lupa kepada Tuhan, lupa kepada keluarganya, lupa pada teman-temannya, tidak pernah berdoa. Akhirnya apa? Pada saat diberikan harta melalui angsa, malah angsanya dibunuh karena dia tidak sabar, pingin cepat lebih kaya. Anak-anak, di dalam suka maupun duka, kita harus setia kepada Tuhan. Abraham menanti dengan sabar. Kita juga harus belajar setia pada Tuhan dan menanti segala sesuatu dengan sabar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah boleh mendengar cerita tentang Abraham yang begitu setia kepadamu ya Allah. Dia setia mengikuti Engkau bahkan bertahun-tahun, sampai 25 tahun Engkau baru memberikan dia seorang anak. Tapi Abraham tetap setia. Ya Tuhan, ajari saya supaya saya juga sabar seperti Abraham. Tidak seperti petani yang diberikan berkat oleh Engkau melalui angsa, tetapi malah angsanya dibunuh sebab dia ingin lebih cepat kaya. Tuhan Yesus, tolong saya di dalam menghadapi hidup dan kehidupan saya, supaya saya mulai dari sekarang tetap belajar dengan tekun, supaya di sekolah mendapatkan nilai yang baik. Saya supaya belajar dengan tekun, supaya menjadi saksi buat Tuhan, baik di rumah, di sekolah, di jalan, di gereja, dimanapun saya berada, supaya saya boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan bahwa saya harus belajar sabar seperti Abraham sudah sabar mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin.